Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, apa-apa yang sudah kita katakan dengan bahasa teliti saja ya, yang sudah dianalisa mengenai ijazahnya Wapres kita Gibran, itu semakin banyak titik terang yang nampak. Dimulai dari salah satunya itu apa yang dikatakan oleh Pak Ihsan. Nah, bagi saya ini sebuah kebahagiaan begitu ya, karena dari awal banyak kejanggalan, dan di antara kejanggalan itu UTS in Search itu program 8-9 bulan, tapi Gibran di sana selama 3 tahun. Yang kemudian Inalim itu memberikan data, tapi datanya dari tahun 2009 begitu. Tidak comparable begitu ya. Kalau bahasa anak sekarang tidak apple to apple katanya. Lagi Gibran itu 2004, lah kok memberikan data 2009, kan lucu. Nah, kemudian sekarang Pak Bambang Wijayanto ini mengundang seorang temannya, profesor dari Singapura juga, orang Indonesia. Nah, dan ini menarik ya. Kenapa? Karena salah satu narasi yang dibangun oleh Termus itu mengatakan bahwa Pak Ihsan itu tidak memiliki kapabilitas sama sekali di dalam menilai, katakanlah, perjalanan akademik di luar negeri begitu. Kenapa? Karena beliau hanya seorang sopir. Ini banyak sekali di dalam komentar video atau di dalam video-video yang memang dibuat oleh Termus itu, yang mana saya kira ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Karena sekali lagi Termus itu pada akhirnya tidak membicarakan tentang substansi. Ya, inilah yang disebut ad hominem nanti. Yang kita bahas bukan perkataannya, tetapi orang ini siapa begitu. Itu menjadi tidak relevan sebetulnya di dalam perbincangan sistem demokrasi begitu ya. Dalam pengertian kita ini negara demokratis. Nah, sampai ada perkataan, siapa yang mau kita percaya begitu? Seorang ahli pendidikan, dalam hal ini yang dimaksud adalah Inalim, atau seorang sopir, dalam hal ini yang dimaksud adalah Pak Ihsan Konde. Ini kontraproduktif ya dengan apa yang berusaha dibangun oleh Gibran selama ini, mendekati ojol, kemudian kemarin bawa-bawa satpam karena Rismon itu sedikit banyak seperti membuli satpam begitu ya. Itu dipakai itu, wah satpam gak bakalan ada respect lagi sama RRS dan lain sebagainya, yang mana itu menyedihkan sebetulnya. Tapi tatkala misalkan ada seseorang yang menyerang Gibran, katakanlah demikian ya, meskipun intensinya bukan menyerang misalkan, mereka itu langsung menyentuh kepada profesi begitu. Wah, ini profesinya seorang sopir, masa sopir mau dipercaya tatkala dia ngomong masalah pendidikannya Gibran. Padahal di situ satu ya, Pak Ihsan itu bukan sopir, beliau itu menyupiri, ya tidak otomatis jadi supir. Saya itu sering menyupiri jamaah saya, masa saya juga jadi sopir begitu? Bukan. Ya, jadi bukan pekerjaan beliau. Itu memang menyambut Pak Gibran saat itu. Dan Pak Ihsan itu bukan dalam kapasitas sedang menganalisa riwayat pendidikannya Gibran, sedang menyampaikan ini loh yang saya dengar dari Gibran begitu. Maka tidak relevan pada akhirnya apakah beliau itu sopir atau bukan. Itu tidak menjadi relevan, dan kalaupun sopir ya so what begitu. Kalau memang yang dibicarakannya kalaupun begitu ya, Pak Ihsan ini beliau sampai menganalisa bagaimana riwayat pendidikannya Gibran, so what begitu kalaupun iya. Padahal bukan juga. Nah, kalau misalkan sekarang bahasanya begini, masa perkataan sopir mau dipercaya? Saya balikin, masa perkataan tukang martabak mau dipercaya begitu? Nah, terus kita mau seperti merendahkan profesi? Ya kan tidak. Jadi jangan masuk ke dalam perkara yang tidak substansial, yang mana pada akhirnya itu akan menimbulkan gesekan, dan itulah yang dibawa-bawa oleh Termus ya. Saya mengatakan Termus karena mereka sudah bangga disebut Termus. Nah, kemudian video yang akan kita saksikan ini video yang sangat menarik karena salah satu yang dibahas itu intinya adalah mengenai ibu kota politik.
yang mana disebutkan di situ akan ada istana wakil presiden, itu mencengangkan begitu ya. Tapi kita tidak akan membahas yang itu. Yang itu silahkan tonton di videonya langsung. Kita akan membahas pembahasan tentang ijazahnya Gibran saja ya. Cuman akan kita kasih insight sedikit dari inti yang dibicarakan oleh Pak Bambang di sini. Kita langsung saksikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di ini channel yang terus-menerus menegakkan kewarasan. Alhamdulillah, sobat lama yang sudah tidak ke podcast ini, walaupun yang saya tahu memang dia sibuk. Zulfikar Amir, apa kabar bos? Alhamdulillah Mas Bewi, apa kabar? Biasanya hari ini kopi loh, bawa kopi, cuma nggak ada kopi. Iya, tadi udah ngopi. Oh iya. Zulfikar tuh maniak kopi, jadi kalau ada teman yang lagi ngundang dia, sediain dia kopi. Harus itu wajib. Iya, di sini cuma dikasih kayak air putih soalnya. Yang penting ini yang mesti ada clue-nya, Zulfikar ini ada 3 hal penting. Beliau ini adalah associate professor di Nanyang Technological University. Oke, sebentar ya. Associate professor. Tadi saya katakan profesor ya. Salah itu. Bukan profesor tapi associate professor, itu beda. Di Singapura. Jadi nanti kita akan kulik soal Singapura. Pasti kaitannya dengan lulus nggak ya Pak Wapres kita di Singapura. Oke, nah kalau misalkan kita ngomong-ngomongan soal kredibilitas, jelas beliau itu mengalahkan Dian, yang mana dia itu hanya mahasiswa, dan juga pasti mengalahkan Inalim, yang mana Inalim itu praktisi pendidikan saja dan tidak sementereng Bapak ini di dalam gelarnya begitu. Beliau itu ya sudah di Singapura, Inalim tidak di Singapura secara khusus. Tapi isu pentingnya bukan di situ. Isu pentingnya adalah Zulfikar ini salah satu pemerhati yang paling serius dan konsisten mengenai ibu kota Nusantara. Kok tiba-tiba berubah menjadi ibu kota politik? Ini akan menjadi sangat menarik sekali. Dan dengar-dengar yang ketiga, Istana Wapres sudah dalam tahap akhir. Nggak banyak sih yang duit yang dikeluarkan, baru sekitar 1 T lebih gitu loh. 1 T bikin Istana Wapres yang ijazahnya sedang digugat. Kira-kira 3 hal itu. Wah, seru nih Mas Bewi. Oke, sebentar. Ini sepertinya salah satu topik yang harus kita angkat juga ya. Kok mulai begitu mau ada Istana Wapres? Ya lucu saja. Apalagi katanya sih mau mendekati ke Pilpres 2009, dibangunnya 2029 itu ya. Dibangunnya nanti 2028 tuh target selesainya. Atau malah tahun depan. Ibu kota politik gimana tuh? Ada peraturan presiden 79 tahun 2025. IKN akan dijadikan ibu kota politik pada tahun 2028. Pada tahun 2028 udah mau dijadiin ibu kota politik ya. 2028 pula itu. Kan 1 tahun sebelum Pilpres tuh kan. Betul. Apa tuh tanggapannya gimana sih kok jadi ibu kota politik tuh? Nah teman-teman, kita sudah membahas tadi soal itu sudah selesai ya. Yang mau pembahasannya silahkan lihat ke videonya sendiri. Karena sekarang kita akan fokus ke dalam ijazahnya Gibran. Ibu kota politik. Kita juga sudah membahas berapa biaya Istana Wakil Presiden, tapi kita belum membahas soal ijazah. Itu kan associate professor tuh di Nanyang Technology University ini. Betul, Mas. Itu gimana sih sistem pendidikan tuh kok carut marut, perbincangannya liar banget gitu di sini. Ya. Sesungguhnya pertanyaan langsung aja, apa benar Wapres kita ini menamatkan sekolah setara SMA-nya itu di sana? Oke. Lu percaya gak sih? Atau sistem itu mungkin gak sih? Saya kasih penjelasannya dulu Mas Bewe. Sebentar ya, ini pertanyaannya bagus. Lu percaya gak sih? Itu udah kayak pertanyaan iman saja begitu ya. Siapa? Nabi Khidir itu masih hidup. Percaya gak sih? Ini emang sudah lucu begitu ya. Sudah lucu saja. Padahal dengan analisis ya bisa. Ini Pak Bambang ini sarkas saja begitu. Sistem pendidikan di Singapura seperti apa? Jadi pendidikan Singapura itu memang agak berbeda dengan Indonesia karena dia mengikuti sistem British. Ya. Nah, jadi sistemnya itu sama seperti di Indonesia untuk SD itu 6 tahun. Ya, mereka sebutnya itu primary school. Primary school 6 tahun. Lalu kemudian setelah lulus, anak-anak yang lulusan SD ini masuk ke secondary school. Secondary school itu 4 tahun, Mas Bewe.
ya. Dan di ujung dari secondary school ini, anak-anak ini harus mengambil ujian namanya O-level. Oke, sebentar ya. Coba lihat sekali lagi dari awal tuh. Bahwa primary school itu 6 tahun harus. Kemudian setelah itu secondary level. Secondary levelnya ini dia ada 4 tahun. Nah 4 tahun ini yang sudah saya kemarin jelaskan ada lower, ada upper. Lower 2 tahun, upper 2 tahun. Total itu 4 tahun. Setelah itu baru mengambil O-level. Itu persis dengan apa yang saya katakan kemarin. Ya, padahal saya bukan profesor di Nanyang juga. Yang mana saya katakan ini bukan rocket science untuk memahami hal seperti ini. Ini mudah asal kita mau meneliti sedikit saja, dapat itu informasinya. Tapi inaklim itu seolah-olah ini adalah perkara yang ribet yang mana orang-orang awam tidak akan memahaminya. Sudah percaya saja sama omongan saya begitu. Termasuk juga Dian Termu, Dian Termu salah. Dian Hunapa. Ya, Dian juga mengatakan demikian tuh. Kayak ribet, ngeluarin ini ada 2 jalur. Memang seperti itu, tetapi kan ada jalur umumnya dulu begitu, yang mana secara komunal orang Singapura mengambil hal itu dulu yang dibahas, jangan dulu yang khusus-khususnya. Lawang di Indonesia juga ada yang namanya kelas akselerasi ya, zaman saya dulu sih, nggak tahu zaman sekarang masih ada atau tidak tuh. Itu kan tidak perlu dibahas ya, karena itu sudah terkhusus, sudah kekhususan bukan yang umum. Di secondary school ya? Ya, secondary school. O-level itu ordinary level ya, di ujungnya. Nah, hasil dari O-level ini itu akan menentukan mereka bisa masuk A-level atau ke politeknik. Jadi ada 2 pilihan ya anak yang lulus secondary ini. Biasanya anak yang nilainya bagus itu ambil A-level. A-level ya, A-level itu tulisannya salah tuh. A-level. Level itu 2 tahun. 2 tahun. Ya kalau di Singapura itu disebutnya sebagai JC, Junior College. Itu banyak. A-level tuh JC ya. JC kalau di Singapura. Jadi di Singapura tuh ada banyak JC, ada National JC, ada Temasek JC, ada Jurong JC, macam. Jadi ada banyak gitu. Dan tentu ada yang benar benar-benar top ya. JC. Itu pilihan pertama. Nah, anak-anak yang lulus O-level dengan nilai yang relatif rendah itu pilihannya adalah masuk ke politeknik. Nah, politeknik ini itu untuk anak-anak yang orientasinya langsung kerja. Nah, politeknik ini itu masa studinya 3 tahun. Itu 3 tahun. Nah, setelah lulus JC, anak-anak ini baru kemudian masuk ke universitas. Jadi kebetulan beberapa tahun yang lalu, Mas BW, saya itu sempat menjadi koordinator dari penerimaan mahasiswa baru di NTU. Oke, sebentar. Nah, ini yang tidak saya jelaskan kemarin. Politekniknya ini yang tidak saya jelaskan. Karena memang bukan berarti tidak ada penjelasannya, bukan. Karena memang tidak relevan untuk dibahas dalam kasus Gibran karena Gibran tidak masuk ke sana begitu. Nah, yang menjadi poin permasalahannya kalau kita mau mengetahui kesetaraan dengan Indonesia, lihat saja secondary level dengan A levelnya itu. Secondary levelnya itu 4 tahun, kemudian A levelnya 2 tahun. Jadi 6 tahun. Nah, baru kalau misalkan selesai A level ini bisa dikatakan dia setara dengan SMA. Dalam pengertian waktu yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan sebelum universitas. Begitu. Jadi kalau misalkan Gibran itu tiba-tiba dikatakan lulus secondary level, kemudian dikatakan setara dengan SMA, itu sudah masalah dari awal. Ya, nanti yang bermasalahnya banyak. Gibrannya bisa masalah karena sudah berbohong begitu. Kemudian Ditjennya bermasalah karena dia itu sudah menyetarakan yang mana itu tidak setara. Ya, apakah itu ditempuh atau tidak tuh penyetaraan secara faktual di lapangan. Kemudian nanti tim suksesnya juga bermasalah. Banyak sekali nanti yang bermasalahnya. KPU-nya nanti juga bisa bermasalah dan lain sebagainya. Masalahnya banyak. Setelah dari GC itu ya. Jadi di situ saya bisa lihat bahwa yang diterima itu adalah anak-anak yang lulusan JC atau A-level, ya kan? Itu yang diprioritaskan. Setelah itu ada kuota sekitar 15-20% untuk anak-anak yang lulus dari politeknik gitu. Yang ikut tadi politeknik ya, bukan dari O-level ya. Darinya dari O-level. O-level, politeknik baru ke JC. Jadi ini O-level split dia pilihannya ada 2, masuk JC A-level 2 tahun atau politeknik 3 tahun. Baru kemudian mereka bisa masuk ke universitas.
gitu. Baik, Ya baik, kan. Baik. Nah, jadi kalau kita setarakan di Indonesia, secondary school itu setara dengan SMP plus SMA kelas 1 gitu. Walaupun 4 tahun. Kalau 4 tahun. Oke. Ya kan? SMP plus SMA kelas 1. Oke, itu jelas sama seperti yang saya jelaskan kemarin. Secondary level tahun pertama itu sama dengan kelas 7. Secondary level kelas kedua itu sama dengan kelas 8. Secondary level kelas ketiga awal dari upper level itu sama dengan kelas 9. Kemudian secondary school tahun keempat atau tahun kedua dari upper level itu sama dengan kelas 10. Nah, kalau selesai dari secondary level berarti selesai kelas 10, yaitu SMP plus 1 tahun. Lah tiba-tiba mau disamakan dengan SMA. Udah nggak bisa. Belum lagi kalau kita berbicara tentang pelajaran-pelajaran yang diambil, apakah cukup memadai untuk dikatakan setara dengan pendidikan yang ada di Indonesia? Itu pun bermasalah lagi nanti. Yang mana saya katakan masalahnya banyak ini Gibran ini. Udah sebetulnya secara de facto ya hukum tidak akan bisa lepas sebetulnya. Tapi itu baru berlaku kalau penegak hukumnya memang bertindak linear begitu, bertindak konsisten. Kalau tidak bertindak linear dan tidak bertindak konsisten mah ya asal Bapak senang aja. Kita lanjut dulu ya. Lalu kemudian JC sebagai syarat untuk masuk atau A-level sebagai syarat untuk masuk universitas, inilah yang saya kira setara dengan SMA. Gitu. Karena ketika saya jadi koordinator penerimaan mahasiswa baru, kita memang menerima calon mahasiswa yang bukan lulusan JC tetapi levelnya itu high school. Karena di Singapura ada beberapa sekolah yang pakai istilah high school. Gitu. Cocok. High school atau program itu namanya IB, International Baccalaureate. Itu 2 tahun tuh. Gitu. Jadi kita menerapkan standar di mana lulusan JC atau A-level ini itu setara dengan SMA. Nah itu jelas ya, karena A-level itu 2 tahun setelah secondary school. Secondary school selesai, O-level tadi itu berarti selesai kelas 10. Berapa kurangnya tuh untuk setara dengan 12 kelas yang ada di Indonesia? 2 tahun lagi. Ditempuh dengan apa itu? A-level atau ditempuh dengan junior college, JC. Nah, tergantung yang mana. Cuman secara tahun sama 2. Kecuali tadi politeknik itu dia mah 3 tahun. Berarti dia SMA plus 1. Karena memang orientasinya juga bekerja begitu. Meskipun nanti beberapa persen ada yang diterima di university. Ini clear sebetulnya, bukan rocket science. Nggak perlu ribet-ribet di dalam berpikir kayak ngejelasinnya Inalim sama Dian Hunafai, kesana kemari, nggak paham juga sebetulnya mereka itu. Kalau dilihat coba ini yang menjelaskannya profesor, menjadi panitia penerima mahasiswa di Singapura, begitu. Ngejelasinnya enak, mudah sekali dipahamnya. Yang qualified, yang bisa mendaftar masuk ke NTU, masuk ke universitas gitu. Itu standarnya kayak gitu ya, kurikulumnya kayak gitu. Betul. Dalam kasusnya Wapres kita ini apa nih? Nah, saya kalau lihat data yang muncul di beberapa kanal informasi ya, yang setahu saya dia kan menyelesaikan SD di mana, di Solo ya kalau nggak salah ya. Lalu kemudian sempat 2 tahun SMP di Solo. Gitu. Artinya dia nggak menyelesaikan SMP-nya di sana. Sebentar, ini menarik. Coba lihat ya, yang mana ini menjadi perkataan Dr. Melan. Saya putar sebentar dulu ke belakang ya. Nih. Kasusnya Wapres kita ini apa nih? Nah, saya kalau lihat data yang muncul di beberapa kanal informasi ya, yang setahu saya dia kan menyelesaikan SD di mana, di Solo ya kalau nggak salah ya. Lalu kemudian sempat 2 tahun SMP di Solo. Gitu. Artinya dia nggak menyelesaikan SMP-nya di sana. 2 tahun SMP di Solo. Pengertiannya Gibran tidak menyelesaikan SMP-nya di sana. Clear. Kalau itu benar ya, dan itu yang menyebar di media sosial memang. Kita lanjut. Lalu kemudian mengambil 2 tahun di Orchid Park Secondary School, ya kan? Nah, kalau misalnya asumsi saya benar, berarti
setelah dia menyelesaikan 2 tahun di SMP di Solo, dan dia nggak lulus, dia pindah ke bukan nggak lulus ya, mungkin dia pindah aja. Pindah. Iya, dia pindah. Artinya dia tidak menyelesaikan. Dia tidak menyelesaikan SMP di sana. Dalam pengertian tidak ada ijazah SMP-nya begitu. Itu pengertiannya. Ya disebut nggak lulus, belum lulus lah itu ya. Lalu kemudian transfer ke Orchid Park, which is possible gitu ya. Itu memungkinkan. Lalu kemudian dia mengambil berarti itu kelas SMP plus 1 kan? 7, 8, kelas 9 dan 10. Kelas 9 dan 10 di Orchid Park. Ya kan? Nah, mestinya di ujung di kelas 10 itu dia mengambil tes O-level. Nah, saya nggak tahu nih. Dan itu adalah syarat untuk menyelesaikan secondary school. Iya, O-level itu yang 2 tahun itu kan yang dianggap bahwa dia nanti udah tamat SMA-nya di situ kan, yang O-level. Bukan, itu A-level. Oh iya betul A-level. Sorry. A-level sama O-level. Nah itu ya, A-level sama O-level tuh nggak sulit sebetulnya ya. Yang A-level itu yang tambahan 2 tahun, kelas 11, kelas 12. A-level itu ya. Kalau yang O-level itu apa? School Living Certificate itu harus dengan O-level. Nama ujiannya itu. Yes. Kan kalau A itu ya A-level itu. Ya A-level O-level itu berarti yang SMP plus 1 tahun itu. Ya, SMP plus 1 tahun. Harusnya dia jadi di Orchid Park itu ini, secondary school itu SMP plus 1 tahun itu. Betul. Iya kan 1 tahun itu. Nah, memang ada semacam jalur khusus buat anak-anak yang lulus O-level itu bisa langsung masuk ke universitas tanpa A-level. Ada. Walaupun di Singapura agak sulit. Saya belum pernah melihat anak lulusan O-level itu bisa langsung masuk ke NTU. Di Singapura sendiri sulit. Iya kan, Singapura. Nah, biasanya anak-anak yang lulus O-level ini yang prestasinya itu luar biasa, ya nilainya tinggi, itu bisa masuk ke universitas, misalnya ke Sydney atau ke Melbourne, tapi mereka harus mengikuti matrikulasi, program pathway atau foundation minimal 1 tahun untuk masuk ke universitas yang bersangkutan. Matrikulasinya juga dibikin oleh universitas itu. Betul sekali. Nah itulah nanti UTS InSearch masuk sebagai bridging terhadap university. Karena Gibran ini cuman selesai O-level, yang mana selesai O-level ini dia kan seharusnya mengambil A-level, A-level, level A atau JC Junior College. Gibran tidak melaksanakan keduanya. Disitulah UTS muncul nih InSearch. Ya, yang mana tadi kalau memang cerdas luar biasa, jenius begitu, O-level masuk ke universitas langsung bisa, tapi lewat bridging ini, matrikulasi. Apakah matrikulasinya bisa mengikuti atau tidak? Lah, permasalahannya ini program 1 tahun sebagaimana dikatakan tadi, tetapi Gibran di sana 3 tahun. Tuh masalahnya. Itu nggak bisa disetarakan sama SMA. Karena itu namanya matrikulasi persiapan untuk masuk itu gitu. Jadi maksud lo yang Gibran ini ketika dia masuk matrikulasi terus disetarakan SMA itu salah besar berarti. Salah besar menurut saya, karena program yang dia masuki itu yang dulu namanya UTS InSearch ya, itu sebenarnya bukan program yang yang memiliki kurikulum setara dengan SMA, enggak. Karena itu matrikulasi saja gitu. Sebenarnya programnya masih ada di UTS InSearch, itu cuma berubah nama menjadi UTS College. Ya kan. Nah, ketika dia mengambil matrikulasi di UTS InSearch, itu kan sebenarnya tujuan akhir dari program matrikulasi itu agar dia bisa masuk kuliah di University of Technology Sydney. Tapi sepertinya mungkin dia gagal atau nilainya kurang, sehingga akhirnya dia tidak lanjutkan ke sana, dan kemudian dia mengambil keputusan untuk kembali untuk masuk ke MDIS di Singapura. Nah, analisa saya pertama ya, sebelum masuknya perkataan Pak Ihsan itu, analisa saya Gibran di sana mengulang sampai 3 kali itu. Cuman gak masuk-masuk, gak lulus-lulus. Akhirnya memutuskan untuk masuk ke MDIS. Karena tadi katanya ini susah, begitu sulit. Dari O-level langsung ke university itu.
Kata beliau sepanjang karir tidak pernah menemukan itu. Tetapi setelah ada perkataan dari Pak Ihsan ya, yang mana saya tidak melihat ada kebohongan dari apa yang beliau katakan itu, yang make sense juga satu kali langsung keluar. Tapi nanti akan menjadi permasalahan panjang lagi di dalam administrasi lah. Kenapa disebutkan 3 tahun di UTS in search-nya itu. Kemudian Ina Lim tuh kemarin tatkala mengatakan oh ini bisa loh 5 semester begitu ya di in search, itu tahun 2009. Yang mana sekarang itu udah enggak. Sekarang itu udah 8 bulan lagi begitu. Lah kemudian tahun 2004 mana? Nggak ada datanya, nggak ada. Yang mana bisa disimpulkan UTS in search tahun 2004 waktu Gibran masuk itu belum UTS in search, bisa yang lain begitu ya. Bisa cuman in search doang karena itu memang lembaga di luar UTS. Kayak Primagama lah kalau di kita, cuman memang dimiliki oleh universitas begitu. Dan sebagian sejarah itu mengatakan itu memang dibentuk oleh UTS. Itu kan berarti kan diduga pers kita ini kan lulusnya O level. O level, tapi ya kan? Kita perlu lihat dulu sertifikat O levelnya seperti apa, apakah ada gitu. Tapi jadi yang bagus dia mengikuti O level. Iya, karena O level itu adalah ujian akhir dari secondary school. Dia mengikuti secondary school. Ya. Tapi belum tentu lulus O level. Bisa saya ngomong gitu nggak? Oh iya, bisa saja. Bisa, betul. Iya. Secondary schoolnya itu namanya Orchard Park Secondary School. Orchard Park Secondary School. Dia memang mengikuti itu. Sebentar saya tambahkan ya. Kalau selesai secondary school tetapi tidak lulus O level, nanti dapat yang namanya N level normal. Kalau tidak salah itu kepanjangan N level itu normal. Kalau tidak salah ya kepanjangannya itu N level. Nah jadi kalau misalkan dia itu selesai secondary school tetapi tidak mengambil tes O level atau dia itu tidak lulus O level, dia tetap punya sertifikat N level sertifikatnya. Kalau lulus dapatnya O level. O level ini nanti masuknya ke junior college atau ke politeknik tadi begitu. A level masuknya ke situ. Setelah itu baru university. Atau kalau jenius O level bisa langsung pergi ke matrikulasi begitu. Kemana? Seperti ke UTS tuh bisa, atau misalkan ke Universitas Nasional yang ada di Singapura juga bisa. Cuman lewat program matrikulasi. Yang mana program matrikulasi ini tidak bisa disetarakan dengan diploma, apalagi dengan SMA begitu, nggak bisa. Sepertinya begitu. Apakah dia lulus O level itu pertanyaan lain. Ya nanti itu perlu ya kita lihat dulu karena kan kita belum pernah melihat dokumennya. Kalau dia lulus O level barulah kemudian dia ke pathway itu yang masuk di apa? UTS itu. Betul. UTS apa namanya tadi? UTS insert. Ya. Baru bisa masuk situ. Jadi kalau orang nggak punya ijazah O level nggak bisa masuk di UTS iyalah, nggak bisa. Ya gitu. Nah itulah ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Melan benar begitu. Nah insya Allah besok ya kalau kita ada waktu kita bikinkan lagi penjelasan Bapak ini dengan coretan-coretan yang ada itu supaya clear permasalahannya dan kita nanti bandingkan dengan pembelaan maksa dari Dian Hunafa dan dari Ina Lim. Seru nih. Ini supaya tadi menjaga akal sehat ya. Pak Bambang juga sama itu. Ini menjaga akal sehat. Kita khawatir masa depan bangsa ini sudah tidak bisa berpikir gara-gara pola pikir benci dan cinta itu ya. Itu jangan dipakailah di dalam berpolitik, tidak sehat. Untuk saat ini demikian dulu. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.